Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 220222012 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Umar Congge SOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan hasil studi lapang kepemimpinan yang ada di Desa Getareng, Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone. Kepemimpinan di tingkat desa merupakan elemen kunci dari pembangunan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang seringkali menghadapi tantangan unik. Desa Getareng yang terletak di Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan adalah contoh nyata dari dinamika kepemimpinan yang berpengaruh terhadap kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan sejarah yang kaya dan tradisi yang kuat, Getareng memiliki potensi besar untuk berkembang, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan solusi. Adapun analisis masalah studi lapang yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Desa Getareng memiliki visi untuk menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan fokus pada pengembangan pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Misi mereka meliputi peningkatan infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik, serta memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam perencanaan pembangunan desa, mereka melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa atau musdes, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi dan prioritas kebutuhan yang mendesak disusun dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Bagian B, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian di desa dilakukan dengan membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas kepada perangkat desa dan lembaga-lembaga yang ada. Struktur organisasi desa mencakup kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, serta kepala dusun yang bertugas menangani kebutuhan masyarakat di tingkat dusun. Selain itu, desa juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang berfungsi sebagai mitra pengawas pemerintah desa serta lembaga masyarakat seperti Karang Taruna, kelompok tani, dan PKK yang mendukung pelaksanaan program desa. Selanjutnya bagian C, penggerakan atau activating. Penggerakan di Desa Getareng dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Sosialisasi menjadi langkah awal yang penting dilakukan melalui forum resmi seperti musyawarah desa atau musdes, pertemuan antar dusun, hingga komunikasi langsung dari rumah ke rumah. Selanjutnya bagian D, pengendalian atau controlling. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan yang dijalankan. Pengendalian di Desa Getareng mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan anggaran hingga pelaksanaan program pembangunan. Sebelum menjalankan proyek pembangunan, dilakukan perencanaan yang matang dan pemantauan secara rutin melalui rapat bersama perangkat desa serta partisipasi masyarakat. Bagian E, penggerakan atau budgeting. Penggerakan desa harus bijaksana dalam memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Proses penganggaran Desa Getareng memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan transparan. Setiap pengeluaran anggaran dipublikasikan di papan pengumuman desa atau papan transparansi. Selain itu, tim pengawasan yang terdiri dari warga juga dibentuk untuk memantau pelaksanaan program dan penggunaan dana. Selanjutnya bagian F, pelaporan atau reporting. Sistem pelaporan melibatkan berbagai sektor termasuk pembangunan, penggunaan anggaran, dan masalah sosial masyarakat. Pelaporan yang digunakan Desa Getareng mencakup rapat desa bulanan dan sistem pelaporan daring yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten.
Masyarakat diajak untuk terlibat aktif melalui musyawarah desa dan forum komunikasi warga yang memungkinkan mereka menyampaikan keluhan atau usulan. Selanjutnya bagian G, evaluasi atau evaluating. Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Gatareng yaitu evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai aspek dalam pemerintahan desa. Evaluasi ini mencakup kinerja aparat desa untuk memastikan bahwa perangkat desa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kepala desa juga mengevaluasi berbagai program dan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan apakah anggaran yang digunakan efisien. Adapun kesimpulan dari hasil studi lapang kepemimpinan yang ada di Desa Gatareng yaitu perencanaan pembangunan di desa ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Pengorganisasian kegiatan juga berjalan dengan baik di mana struktur kepengurusan desa telah jelas dan masing-masing anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi. Dalam hal penggerakan, pemimpin desa mampu memotivasi dan melibatkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan dengan pendekatan komunikasi yang terbuka. Pengendalian terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan atau dilakukan secara berkala dengan pemantauan langsung dan koordinasi antara pihak desa dan pihak yang terkait. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mengenai laporan hasil studi lapang kepemimpinan yang ada di Desa Gatareng, Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.